Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Badriah dengan NPM 2008201058 dari kelas Paralel B, Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2020 UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan membawakan sedikit materi mengenai the critical section problem. Sebelum memasuki ke materi yang lebih lanjut, kita ingat kembali bahwa sebuah sistem yang terdiri dari n proses, yaitu misalnya P0, P1, P2, P3, dan sampai Pn-1. Nah, setiap proses tersebut memiliki segmen kode. Nah, definisi dari critical section ini adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber dayanya bersamaan diakses. Atau dengan kata lain, critical section merupakan bagian dari suatu proses yang akan melakukan akses dan manipulasi data. Nah, kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu, yaitu disebut critical section yang tadi. Nah, harus ada jaminan jika suatu proses sedang menjalankan critical section, maka proses lain tidak boleh masuk ke dalam critical section tersebut. Nah, itu artinya dengan pengertian yang tadi hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi dalam waktu yang sama. Kemudian ini ada bagian, yaitu bagian pertama ada entry section, kedua critical section, ketiga exit section, dan reminder section. Nah, kemudian mengenai materi critical section problem, yaitu merancang protokol yang dapat digunakan proses untuk menyinkronkan aktivitasnya sehingga berbagi data bisa secara kooperatif. Setiap proses harus meminta izin dulu untuk memasuki critical section-nya. Nah, ini merupakan komponen-komponen dari critical section yang tadi. Yang pertama ada entry section, yaitu kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu setiap proses yang akan masuk ke critical section harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Nah, inilah yang memberi izin tersebut adalah komponen entry section. Kemudian yang kedua yaitu critical section, kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Ketiga yaitu exit section, yaitu akhir dari critical section, dan dia juga bertugas untuk mengizinkan proses lain untuk masuk. Dan keempat ada reminder section, yaitu kode istirahat setelah masuk ke critical section. Nah, kemudian solusi critical section problem. Yang pertama yaitu ada mutual exclusion, yaitu jika proses P sedang mengeksekusi critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section. Kemudian yang kedua yaitu progress, yaitu jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section mereka, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical section berikutnya tidak bisa ditunda lagi. Kemudian yang ketiga yaitu bounded waiting, yaitu suatu keterikatan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke dalam critical section mereka setelah ada meminta masuk ke critical section dan sebelum permintaan itu diterima. A. Asumsikan bahwa tiap proses mengeksekusi pada non-zero speed. Dan yang B. Tidak ada asumsi mengenai kecepatan relatif dan N proses. Kemudian cara-cara memecahkan masalahnya yaitu hanya ada dua proses yaitu P0 dan P1, dan struktur umum dari proses adalah PI atau proses line to J. Nah, ini adalah penanganan section problem di sistem operasi. Ada dua pendekatan tergantung pada apakah kernel bersifat preemptif atau non-preemptif. Nah, pada titik waktu tertentu banyak proses model kernel akibatnya kode yang mengimplementasikan sistem operasi atau kode kernel tunduk pada beberapa kemungkinan race condition. Nah, pertimbangan lagi sebagai contoh struktur data kernel yang menyimpan daftar semua file yang terbuka di sistem. Daftar ini harus diubah ketika file baru dibuka ataupun ditutup, yaitu menambahkan file ke daftar atau menghapusnya dari daftar. Kemudian, jika dua proses membuka file secara bersamaan, pembaruan terpisah untuk daftar ini dapat mengakibatkan race condition yang tadi. Nah, struktur data kernel yang rentan terhadap kemungkinan race condition termasuk struktur untuk mempertahankan
alokasi memori, untuk memelihara daftar proses, dan untuk penanganan interupsi. Terserah pengembang kernel untuk memastikan bahwa sistem operasi bebas dari race condition yang seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, critical section problem itu dapat diselesaikan hanya dalam lingkungan inti tinggal jika kita dapat mencegah interupsi terjadi saat variabel bersama sedang dimodifikasi. Dengan cara lain, kita yakin bahwa urutan instruksi saat ini akan diizinkan untuk dieksekusi secara berurutan tanpa preemption. Tidak ada instruksi lain yang akan dijalankan dan jika tidak ada modifikasi tak terduga yang dapat dilakukan pada variabel bersama. Nah, dua pendekatan umum yang digunakan untuk menangani critical section dalam sistem operasi yang sudah saya sebutkan tadi yaitu preemptif dan non-preemptif. Kita masuk ke kernel preemptif, memungkinkan preemptif proses saat berjalan. Nah, kernel preemptif ini memungkinkan proses untuk didahului saat sedang berjalan dalam mode kernel. Kernel non-preemptif tidak mengizinkan proses yang berjalan dalam mode kernel untuk didahului, yaitu proses mode kernel akan berjalan sampai keluar dari mode kernel, kemudian memblokir ataupun secara sukarela menghasilkan kendali CPU. Kemudian kita masuk ke non-preemptif, yaitu berjalan sampai keluar dari mode kernel, blok atau secara sukarela menghasilkan CPU pada dasarnya bebas race condition dalam mode kernel. Jelas, pada dasarnya kernel non-preemptif itu bebas dari race condition pada struktur data kernel karena hanya ada satu proses yang aktif di kernel pada satu waktu atau secara bersamaan. Kami juga tidak mengetahui dapat mengatakan hal yang sama tentang kernel preemptif. Jadi, kernel tersebut harus dirancang dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa data kernel bebas dari yang namanya race condition tersebut. Nah, kemudian itu tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan terhadap materi, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.